Halo, selamat pagi semua. Video dadakan ya. Jadi hari ini tanggal 15 Juli. Terima kasih sebelumnya pada Daikin Aircon telah mengundang saya untuk datang ke pabrik mereka gitu ya, dan juga ada juga pembahasan meeting, police meeting. Jadi kita bahas mungkin R&D keluhan gitu ya, dan itu sudah dilakukan oleh Daikin selama bertahun-tahun ya, dan menurut saya itu adalah hal yang positif, bagus. Kenapa? Karena ketika kita menciptakan suatu produk atau usaha, itu harus ada yang namanya kritik. Jangan berharap, maksudnya jangan sampai itu di pikiran kita hanya berharap tuh produk kita sudah bagus, tidak ada cacat. Jadi harus introspeksi dua arah gitu ya, dari internal maupun dari pengguna atau maupun dari penjual. Jadi harus kita apresiasi Daikin memiliki sistem yang bagus perihal itu. Jadi gue cerita sedikit. Jadi kita agenda hari ini tuh makan di Nuansa Hotel, terus kita ke pabrik Daikin ya yang berada di Delta Mas. Habis itu kita melakukan launching sebentar, terus meeting gitu ya. Ini sekarang bagus banget nih, dia investasi di Indonesia baru tahun ini, baru jadi dan baru running juga, dan unitnya tuh ready ya di PT Mutiara Teknik Cikarang. Itu not keras gitu. Wow. Dan garansi, ingat, garansi lo kenapa-napa sih lo komplain aja ke yang masang, ke PT Mutiara Teknik Cikarang, nanti gue yang tanggung jawab, nanti gue yang claimin gitu. Nah ini untuk yang brand Indonesia sendiri itu memiliki banyak keunggulan bro. Yang pertama itu dari segi garansi. Dari segi garansi yang dulu itu hanya 1 tahun spare part, terus 3 tahun kompresor ya. Nah yang Indonesia itu jadi panjang bro, jadi 3 tahun spare part, 5 tahun kompresor. Menurut gua garansi yang udah oke lah gitu, nggak panjang nggak pendek gitu, dan juga make sense lah dengan harganya segitu, garansinya segitu, dengan tanggung jawab yang purna jual yang menurut gua itu oke dan fair. Itu penting banget, fair. Hati-hati soalnya perihal garansi itu perlu dibaca dan perlu dipahami buat teman-teman yang mau beli elektronik, mau TV, kulkas, AC, semuanya. Kalau lu ngincer garansi, lu perhatiin garansinya apa yang masuk dalam item. Jangan sampai cuman garansinya itu bodong gitu, garansi panjang tapi gak jelas. Kucing. Ini video dadakan banget, gue nggak bawa mic, udah lama juga gue nggak bikin video ya, kaku banget. Terus juga ya gini dah, tanpa persiapan. Terus pas gue pikir-pikir, wah kayaknya buat konten tipis-tipis boleh, ulang mana yang nonton kagak, yang penting gue mau nge-share sesuatu yang kayaknya tuh perlu gue share ke teman-teman gitu. Oh iya, terus juga nanti gue mau ketemu sama direktur utamanya. Sekarang siapa ya? Dulu Mr. Ching, sekarang Mr. orang Jepang langsung. Aduh, gue lupa namanya. Nanti gue cari tahu namanya. Tapi nanti gue ketemu dan gue coba mau kasih dia inilah, kasih achievement kata-kata lah, bahwa terima kasih sudah investasi di Indonesia, terima kasih sudah membuka lapangan kerja baru Daikin. Dan saya mau mengingatkan juga untuk Daikin bahwa manpower kita Indonesia perlu diseleksi. Jangan asal. Jangan asal. Ya, Daikin harus seleksi produknya biar bagus juga. Buat manpowernya juga nih ya, saya saran juga jangan banyak drama, kerja aja yang benar. Dunia lagi nggak baik-baik aja. Jangan kebanyakan cuti, jangan kebanyakan gak masuk, jangan banyak telat. Karena gue juga sebagai pelaku usaha ya, itu males gitu punya karyawan yang kayak gitu tuh, sebel gitu. Makanya ada sistem omnibus law, mungkin gue rasa itu adalah
keluhan dari perusahaan-perusahaan besar yang bingung gitu. Cara memecatnya gimana, cara ngeluarinnya gimana, sedangkan terbentur sama peraturan ketenaga kerjaan. Waduh, kasih mana ini? Oh, ini. Oke. Kasih Pak. Gitu bro. Oh, jangan lupa guys. Walah. Blok. Paling gitu aja ya awalannya. On the dance floor, the lights are low. Bodies makan dulu. moving in perfect sync. Duduk kenyang pokoknya. Kenyang dulu baru kita jalan. A rhythm so fast in this midnight romance. Our souls are harassed. Whispers in the darkness. Sebelum ke pabrik Untold. makan dulu guys. Eyes are tinted, convention so bold. Sway to the music, lost in the night. A dance of passion, our bodies take flight. In a midnight romance, we ignite the spark. Lost in the rhythm, dancing in the dark. Our bodies entwined as the music plays. In a midnight romance, we escape from the hate. Oke, kita regis dulu sebelum berangkat. Set. Woi, jangan tegang-tegang, woi. Dadah dulu, dadah. Dia panik dia. Udah tiba nih mobilnya. Pasti ada yang ngoker nih pasti. Ibu. Sebelumnya perkenalkan Prabowo, Kepala Cabang dari Daikin Bekasi sebagai MC hari ini. Turut hadir juga pada kesempatan hari ini jajaran dari manajemen. Akhirnya visit di Daikin. Nah, ini pabriknya seperti ini. Jadi dia invest tadi katanya tuh 3,3 triliun dengan menyerap tenaga kerja berapa tadi? 2.500. Kayak di Jepang sih ya. Bagus. Mr. Shinji Miyata. Namanya siapa? Iya, Mr. Shinji Miyata, presiden direkturnya. Sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan lanjut ke sesi faktor itu yang akan dipandu langsung oleh tim kami. Bisa keluar ke arah sebelah kiri. Dan sudah.
showroomnya. Showroom di dalam menceritakan gimana perjalanannya, terus visualization system, hemat energi, zero emisi karbon atau reduce emisi karbon, dan juga dia beberapa nunjukin part-part sub assembly ya kayak gini, sama part-part potongan. Nah, nanti bakal gue show di video. Ada Mas Faiz nih, guys. Nah, ini kita pulang menuju Hotel Nuansa. Semua orang membicarakan produk. Oke, beres sudah ke pabrik. Sekarang kita lanjut nih ke acara selanjutnya tuh meeting polis meeting, itu bahas produk sama ketentuan atau kebijakan yang baru perihal bikin dan juga dealer. Nah, sebelum masuk acara, nah, banyak show line up. Ini air purifier buat fungsinya buat menjernihkan udara, menghilangkan bau, menghisap bulu hewan peliharaan. Nah, ini siapa nih? Oh, ini AC yang terbaru ya, Alpha Inverter. Ini outdoor yang wah kecilnya. Listrik itu lebih tinggi. Nah, jadi ada aplikasi Daikin. Ya, kalau yang 2 unit ini opsional, ini buat smart controlnya. Nah, teman kalau yang sana ada built-in. Jadi Bapak kalau beli yang FTKH itu di sana Alpha Inverter itu FTKH. Nah, itu dia udah termasuk aplikasi ini. Jadi pasti udah bisa pakai aplikasi ini. Oke, dia sudah bisa aplikasi berarti. Tuh, sudah teknologi streamer juga, dia ada teknologi fast cooling juga. Kalau ini built-in, Pak. Ini terpisah. Kalau ini opsional, FTC ini. Berapa Pak opsional. kalau mau nambah, Pak? Mau nambah, aduh saya harganya agak lupa ya Pak ya. Estimasi. Estimasi mungkin kayaknya sekitar 1 juta kali ya Pak ya. Oh, 1 juta ya. Ya, buat aplikasi. Fungsi Pak, fungsi buat apa fungsi? Jadi bisa seperti biasa ini bisa low watt mode ya. Terus ada power cooling. Low watt mode ada? Ada low watt. Oh, mode low watt. Berarti Mode bukan low watt, ya. walau non inverter tapi bisa mode low watt ya. Oh. Yang ini kebetulan yang mini ini dia non inverter seingat saya Pak ya. Iya, FTCY non. Ya, non inverter ya. Kalau FTKI itu inverter. Ya. Sama inverter, Ya. betul. Ini bisa mode low watt? Ini bisa mode low watt seingat saya Pak ya. Saya juga kurang hafal sih. Oh, ada jeda ya. Ini butuh koneksi internet gak? Ini kalian butuh koneksi internet yang ini. Koneknya ke mana? Ke aplikasi sana, di dalam sana? Ya, jadi dari sini ntar dia Device-nya? nyambungin ke router bisa, kayaknya wifi juga bisa ya. Oh, oke. Optional wifi-nya itu. Jadi yang penting nyambung ke internet nih. Oh, yang mesti internet. Jadi ntar kalau Bapak mau pulang, nyetir di jalan, nyalain AC dari di jalan, jadi masuk udah dingin gitu. Oh, gitu. Ya kan? Scheduling bisa, Pak? Ini ekonomi, eco mode namanya, ekono ini apa ya? Oh. Low mode-nya. Oke. Bisa dicek. Terus ya buat fan seperti biasa. Oke. Suhu Oke, sama kecepatan. Kecepatan ya. Oke. Sama paling mode mau fan, mau cooling, mau dry gitu sih. Nah, ini remote-nya nih. Ya. Bisa mode convert gak? Kita cek auto ada. Oh, nggak ada mode convert. Kipas paling kecil aja. Oke. Ini mode kipas sama dingin, swing. Oke. Oh, ada timer juga ya? Ya, ada timer. Sudah ada timer.
timernya udah otomatis Pak, misalnya kita sekali setting jam berapa nyala, jam berapa mati? Oh enggak, ini mah cuma masih yang berapa jam aja sih Pak. Oh, nyala berapa jam aja. Jadi mau mati berapa jam atau mau nyala berapa jam lagi gitu. Oh, saya pikir bisa otonomous gitu, jam berapa nyala. Yang itu di Rayri baru bisa ya Pak ya. Ini juga belum bisa. Belum. Kalau yang ini udah ada weekly timernya sih tulisannya sih Pak. Oh, weekly timer. Oh, yang ini bisa ya? Ya. Oke. Non inverter kayaknya belum selengkap itu untuk Oh, oke. Bisa di show nggak Pak? Yang ini Pak? saya. Oh. Ada bagian masing-masing. Nah ini mantap nih. Ini bisa di setting guys. Weekly air monitor. Oh, smart speaker apa ini? Tidak tahu. Nanti kan kita cari tahu. Oh, error code. Jadi bisa ngasih tahu dia AC-nya bermasalah apa tidak. Terus rusaknya ada di bagian apa. Yang ini juga bisa. Sama sih. Cuman nggak selengkap ini. Buat yang belum tahu, jadi ini ada teknologi ya di dunia AC namanya VRV. Dia ngeluarin seri terbaru VRV generasi 6. Baru banget. Nah, kemarin informasinya single kompresor, ternyata double kompresor. Ini wujudnya kurang lebih kayak gini. Ini dalamnya. Jadi keunggulannya dia satu outdoor bisa sampai 64 indoor dengan PK yang berbeda-beda. Ada intinya itu. Jadi bayangin outdoor kalau 64 biji kan banyak. Nah, kalau dikasih satu ini aja kan jadi saving space, saving tempat. Gitu. Jadi biasa dipakai buat di perumahan. Biasa dipakai buat di apartemen, hotel cocok nih. Terus mall juga cocok. Udah nggak ada karena emang sudah dirasa dia aman. Dia udah double kompresor. Diralat ya. Itu ternyata akumulator, bukan kompresor. Kompresornya satu. Nah, ini dia nih. Nah, ini yang baru nih, inovasi baru nih. Jendela servis, jadi nggak perlu buka semua, buka satu, tinggal buka ini, start. Nah, nongol kontrolnya. Biasanya kita ribet buka banyak banget baut dan buka banyak banget body. Ini cukup gini aja, susah tangan kiri. Dah kurang lebih gitu. Ini juga buatan Indonesia nih, baru nih. Nah, baru lihat wujudnya gua. Gede juga ya. Ini split duct. Made in Indonesia. Oh, ini FDN. Udah sering pasang. Nah, ini yang baru nih. Ini baru nih. Oh, ini Sky Air FCEA. Oke, paling gitu aja videonya teman-teman. Lumayan seru, lumayan panjang ya. Tadi kita udah menjalankan aktivitas kunjungan jalan-jalan, lihat bagaimana produksi AC Daikin yang series Nusantara ya. Cuman mohon maaf tadi di dalam produksi kita tidak bisa mengambil video ya, jadi tidak bisa lihat prosesnya ya. Yang jelas mau sedikit gue ceritain, produksi di sana sudah baik banget. Dia sudah menerapkan banyak-banyak training gitu ya. Jadi produknya memang tidak 100% dibuat oleh mesin, tapi sudah mulai ada otomasi di sana. Ada pakai AI juga, mesin-mesinnya juga udah banyak, dan juga manpower yang di sana juga terlatih gitu. Mereka sebelum masuk ke proses produksi
di training melakukan hal yang sama berulang kali sampai benar-benar tidak ada NG produk ataupun NG assembly atau NG pengelasan gitu ya. Dan juga mereka juga melakukan QC, bukan sampling sifatnya, tapi masing-masing unit dia test running dan dia QC gitu. Jadi biasanya kan orang-orang sih ya, biasanya kan produksi itu kan ada yang metode sampling buat QC-nya ya, tapi ini enggak per unit gitu. Karena memang produk AC itu rentan sama kebocoran, karena baik lagi refrigerasi itu adalah sistem yang tertutup ya. Jadi resiko bocor sedikit aja, setitik aja, itu bisa menyebabkan AC itu tidak running gitu ya. Bukan tidak running sih, udah pasti rusak gitu. Soalnya refrigerasinya tidak ada, refrigerannya tidak ada, dan refrigerasi tidak berjalan dengan sempurna gitu. Mungkin itu aja yang bisa kita show, bisa kita masukkan ke video ya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada salah kata gitu ya, atau salah pergerakan gue. Mohon maaf kalau ada salah gerak. Kita tutup video ini ya. Sampai jumpa next video dadakan lain. Oh iya, satu lagi. Untuk buat teman-teman yang nanya bagaimana proses rekrutmen di sana ya, ini banyak banget teman-teman gue yang nanyain, "Sono buka loker nggak? Jawabannya adalah sudah habis, sudah running perusahaannya. Mungkin nanti bakal ada rekrutmen yang mereka itu sifatnya sepertinya sih open sih ya. Tadi juga banyak pekerja sana itu dari bermacam-macam daerah gitu yang masuk ke sana. Jadi dia investasi 3,3 triliun gue lihat, terus juga penyerapan daya kerjanya itu 2.500, dan dia juga masih ada tanah yang masih bisa di-expand gitu ya, masih ada future line juga, itu kurang lebih masih bisa 40%. Jadi bisa kita kalkulasiin aja 2.500 dikali 40% berarti berapa ribu tuh ya, teman-teman itu sendiri gitu. Mungkin nanti ya infonya ya lihatnya di Job Street mungkin atau LinkedIn ya, tidak ada orang dalam di sana. Dan juga kayaknya kalau saya perhatiin sepertinya ada itu juga, ada yang lewat sekolah-sekolah yang mereka itu sudah ada programnya untuk masuk ke Daikin gitu. Jadi gue lihat ada SMK yang Daikin support buat develop karyawan-karyawannya gitu ya, calon-calon kandidat karyawan. Dia juga sudah bekerja sama universitas juga gitu. Jadi mungkin karyawan-karyawan yang di sana itu diambil dari lulusan-lulusan terbaik yang memang di bidangnya sih. Soalnya memang di sana itu perakitan AC gitu. Tidak ada yang orang-orang yang kayaknya basicnya bukan di AC gitu. Orang-orang di sana itu rata-rata orang AC, kecuali mungkin orang-orang office-nya gitu ya, PA gitu, atau enggak supir gitu. Nah itu mungkin bukan orang AC. Mungkin itu aja informasinya ya, yang lagi nyari kerja. Semangat. Yang belum kerja, cari. Dan kalau udah masuk, pesan gua jangan malu-maluin Indonesia gitu ya, jangan malu-maluin. Terus juga jangan mempersulit orang-orang lain juga gitu. Jadi jangan sampai gara-gara 1-2 orang kunyuk gitu ya, yang kerjanya nggak beres, masuk sesukanya, cuti sesukanya, jadi menyebabkan perusahaan-perusahaan itu larinya itu pakai robot gitu. Nah gue berharap banget buat teman-teman tuh ya, jangan kayak gitu. Kan lagi rame juga nih di Jepang nih ya, biar itu ada yang rusuh di sana. Nah itu mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu lagi. Dan mudah-mudahan juga itu bukan jadi penyebab orang-orang Jepang itu invest ke Indonesia itu jadi ragu gitu. Itu pesan gue buat teman-teman yang udah kerja, tekunin apa yang udah dijalanin, serius, jangan banyak drama. Ya mudah-mudahan rezeki mah pasti ada. Yang penting lu nya giat, tekun, no drama. Intinya itu. Oke. Bye bye. Baterai masih 4% lagi, masih bisa bikin shoot video tipis-tipis. Ini pemandangan dari nuansa cakep juga ternyata ya. Baru perhatiin ternyata oke juga nih, kayak di luar negeri gitu.
dikit-dikit. Pas kebetulan gak macet aja kali ya. Nih, wis ada bus nih. Tahu kapan lewat? Lah, udah lewat dari tadi. Nah, ini ada, wah, udara bersih. Ada udara bersih, ada logonya. Udahlah ya, udah. Inilah ada proses pembuangan gas itu mungkin udah lolos kali ya, kita berprasangka baik aja. Ini sehat banget udaranya nih, berenang ini. Selamat menikmati. Gede banget coy mallnya, kayak orang Nora gua. Ini bukan mall, hotel, sorry. Gede banget hotelnya, gokil. Dapat duit ini hotel ya. Nginep di sini tahu berapa, belum ngecek kamar ini. Anjay. Besi-besinya itu loh. Merinding.